Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, Bidan Mini. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan informasi tentang bagaimana caranya jika kita ingin memprogram kehamilan kita untuk bisa memiliki anak perempuan. Nah, biasanya kan kalau kita sudah mempunyai anak yang pertama laki-laki, otomatis kita pasti pengen anak yang kedua itu perempuan, biar sepasang kan. Dan juga kita tuh pengennya lebih suka anak perempuan dibanding anak laki. Nah, di sini aku tuh mau kasih beberapa tips untuk Anda semua kalau misalnya Anda menginginkan program anak perempuan. Nah, beberapa hal ini bisa dicoba dan dilakukan karena kemungkinan besar bisa menambah peluang Anda untuk bisa memiliki anak perempuan. Apa aja itu? Nantikan video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe karena di channel ini saya akan berbagi berbagai macam tips-tips tentang kesehatan, kehamilan, dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Nah, biasanya untuk bisa menentukan jenis kelamin anak kita itu laki-laki atau perempuan, hal yang paling penting untuk diperhatikan itu adalah kromosom. Apa sih yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom adalah sebuah molekul DNA yang panjang dan mengandung sebagian atau seluruh materi dari DNA. Nah, kromosom itu ada dua ya, ada kromosom X dan ada kromosom Y. Pada sperma itu mengandung kromosom X dan Y, sedangkan pada sel telur itu mengandung kromosom X dan X. Nah, ketika kita ingin mempunyai anak perempuan, tentunya kromosom yang harus bertemu itu adalah kromosom X yang ada di sperma dengan kromosom X yang ada di sel telur. Nah, setiap kromosom ini mempunyai sifat yang berbeda. Kalau kromosom X, dia itu sifatnya cenderung bisa bergerak lebih cepat, namun dia tidak bisa bertahan lama di luar. Tetapi kalau kromosom X, dia itu bergeraknya lambat, tetapi dia bisa bertahan lebih lama antara 2-3 hari setelah dikeluarkan dari ovarium atau dari sperma. Untuk mendapatkan anak perempuan harus bertemu, yaitu adalah kromosom X dari sperma dan kromosom X dari sel telur. Nah, beberapa cara ini bisa Anda ikuti untuk bisa menambah kemungkinan Anda memiliki anak perempuan. Apa aja itu? Saksikan dulu. Nah, tips yang pertama yaitu kita harus mengkondisikan vagina dalam kondisi yang asam, yaitu dengan cara kita membuat larutan sebanyak 1250 cc air ditambah dengan 2 sendok makan cuka makan. Cuka yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Nah, sebelum Anda bersenggama, semprotkan cairan tersebut ke daerah vagina untuk mengkondisikan vagina supaya dalam kondisi yang asam. Sehingga ketika nanti berhubungan, maka sperma yang mengandung kromosom Y tersebut akan cepat mati dan yang mengandung kromosom X bisa bertahan lebih lama karena kromosom X itu akan bertahan lebih lama dalam kondisi yang asam. Tapi ingat, dalam membuat larutan ini itu harus tepat ya teman-teman, karena jika memang kadarnya itu tidak tepat, maka akan membuat ketidakakuratan, justru akan membuat sperma kromosom X dan Y itu bisa mati dan akhirnya tidak terjadi kehamilan. Nah, tips yang kedua yaitu berhubungan 2-3 hari sebelum terjadi ovulasi. Nah, bagaimana untuk kita menentukan masa ovulasi? Kita bisa menghitung selama siklus haid kita selama 6 bulan terakhir. Lalu kita lihat siklus terpendeknya dan kita perhatikan di mana hari ke-14 haid. Nah, disitulah adalah masa ovulasi. Jadi, kalau misalnya Anda ingin mempunyai anak perempuan, berhubunganlah 2-3 hari sebelum masa ovulasi tersebut. Tujuannya adalah ketika Anda berhubungan dan sel sperma yang mengandung kromosom Y itu bisa mati lebih dulu sehingga tertinggal kromosom X. Dan kromosom X, maka pada saat ovulasi itu terjadi pelepasan sel telur sehingga sel telur dan sel sperma yang mengandung kromosom
X tadi bisa bertemu dengan cepat sehingga menghasilkan anak perempuan. Yang ketiga yaitu untuk menghindari orgasme pada si perempuan ya. Karena jika si perempuan ini mengalami orgasme, maka kondisi vagina itu akan berubah menjadi lebih basah, sehingga kemungkinan sel sperma yang mengandung kromosom X tadi tidak bisa bertahan lama dan dia akan mati, sehingga yang bertahan adalah kromosom Y. Jadi kemungkinan untuk mempunyai anak perempuan itu akan sangat kecil sekali. Jadi usahakan supaya tidak terjadi orgasme. Dalam melakukan hubungan seksual itu posisi suami itu berada di atas. Karena ketika suami berada di atas, maka itu akan membuat kemungkinan sperma untuk langsung masuk ke dalam mulut rahim itu semakin kecil. Kemungkinan sel sperma yang mengandung kromosom Y itu akan mati, dan sperma yang mengandung kromosom X dia bisa bertahan lebih lama sehingga dia bisa masuk ke dalam mulut rahim dan membuahi sel telur yang baru ovulasi tadi. Makanlah makanan yang mengandung kalsium dan magnesium yang tinggi. Kenapa? Karena makanan yang mengandung magnesium dan kalsium yang tinggi itu bisa membuat kondisi vagina itu menjadi lebih basah, sehingga kemungkinan untuk mempunyai anak perempuan itu lebih besar. Nah, apa aja yang mengandung makanan apa aja yang mengandung kalsium itu bisa dapat dari susu, kemudian produk-produk susu lainnya seperti yogurt, kemudian keju, lalu ada juga dari ikan yaitu sarden, remis itu kerang ya. Nah, ada juga kerang hijau. Nah, itu bisa Anda perbanyak untuk konsumsi supaya kemungkinan Anda mempunyai anak perempuan itu lebih besar. Nah, itu tadi beberapa tips yang saya berikan supaya Anda bisa menambah kemungkinan untuk mempunyai anak perempuan itu lebih banyak, lebih besar. Nah, tapi ingat ya teman-teman, tips-tips yang tadi saya berikan itu bisa dilakukan sebelum terjadi kehamilan. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami keterlambatan haid atau mungkin Anda sudah tes pack positif tapi Anda baru merencanakan untuk mempunyai anak perempuan, itu tidak berguna lagi, karena pada dasarnya setelah terjadi pembuahan itu sudah terbentuk jenis kelamin apa yang akan ada pada janin tersebut. Hanya saja belum bisa diketahui langsung. Biasanya untuk bisa mengetahui jenis kelamin itu setelah usia kehamilan 5 bulan ke atas atau 20 minggu ke atas. Oke, demikian teman-teman informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Pastikan Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah!